Jumpa lagi Jagat Ribut TV. Kali ini kita datang dengan CCTV lagi. Kamera CCTV yang dua ini datang dengan harga miring dan bisa dikoneksikan pakai kabel hingga 1,2 km. Oke, jadi perkenalkan, yang di samping saya ini adalah Dahua. Oh, salah. Cara nyebutnya bukan Dahua, tapi cara membacanya adalah Tahua. Ya, ini produsen perangkat keamanan dan smart IoT dengan basis video, termasuk salah satunya adalah CCTV ini ya. Produknya Tahua ini sudah tersedia dan digunakan di berbagai negara di dunia dan bahkan digunakan juga untuk dukung event-event besar. Salah satunya adalah Olimpiade 2016 di Rio, Brazil. Ya, di Indonesia produknya si Tahua ini sudah tersedia dan ditangani oleh Tahua Teknologi Indonesia. Ya, jadi ini resmi, bukan kaleng-kaleng ya. Kali ini kami dapat lagi kesempatan untuk mencoba CCTV dari Tahua ini dari lini CCTV full color mereka yang cocok memang buat upgrade dari CCTV tradisional yang banyak digunakan di Indonesia yang umumnya hanya hitam putih. Jadi dari hitam putih pindah ke berwarna. Oke, produk yang di-review kali ini adalah dari seri HDCVI ya. HDCVI sendiri adalah kependekan dari High Definition Composite Video Interface. Jadi ya memang ini adalah kamera analog. HDCVI ini ada standar yang dikembangkan oleh Tahua untuk transmisi video kualitas tinggi melalui kabel koaksial ya, kabel yang koaksial untuk jarak yang jauh sekali ya. Untuk resolusi 720p, HDCVI ini bisa mentransmisi video hingga jarak 1,2 km atau 1.200 meter. Menariknya, HDCVI ini bahkan bisa support video 4K dengan transmisi hingga jarak 700 meter atau 0,7 km. Jadi kelebihannya itu adalah itu ya, jadi kameranya analog. Jadi bisa dipasang di sistem analog tapi kualitasnya super tinggi. Nah, ada dua kamera CCTV HDCVI yang diuji kali ini ya, semuanya hadir dari lini full color, yaitu yang pertama namanya ini panjang namanya. Yang jelas dia adalah kamera 2 megapiksel full color Starlight HDCVI bullet kamera ya. Ingat, yang belakangnya TP ini yang bullet kamera. Lalu ada satu lagi yang belakangnya TLP. Nah, yang TLP ini adalah 2 megapiksel full color Starlight HDCVI eyeball kamera ya. Jadi model eyeball, ada eyeball sama ada bullet kamera. Sebagai catatan, kalau kalian ketemu angka 9 di akhir kode angka ya, jadi ada 9-nya kan tadi di belakang ya, dan ada kode dash LED di akhir nama produk, itu menunjukkan bahwa produk itu adalah lininya full color. Karena mungkin kadang-kadang kalian cuma lihat dari spek doang, nah lihat dari spek itu ada 9 sama ada dash LED, udah pasti full color. Karena keluarganya merupakan keluarga produk analog, jadi dibutuhkan recorder atau yang di lini Tahua disebut sebagai XVR. Nah, XVR yang dikirimkan adalah versi DH XVR 5108HS-I2. Nah, sekarang mari kita mulai bahas spesifikasi kedua kamera ini ya, yang kelihatan berbeda tapi mirip sekali sebetulnya ya. Keduanya punya spesifikasi yang sama dengan perbedaan sebetulnya hanya di form factor atau di bentuknya doang ya. Kamera yang bulat, yang ini bukan bulat yang bulat gitu ya, tapi bullet, jadi yang manjang begitu ya. Ini disebut Tahua lebih cocok untuk penggunaan outdoor. Sementara kamera eyeball yang bulat ya, nah ini yang bulat malah eyeballnya nih, disebut Tahua lebih cocok untuk penggunaan indoor. Ya ini lebih cakep sih kalau buat indoor, jadi nggak terlalu kentara gitu. Sementara yang ini kayak majang bahwa hey saya ada di sini gitu ya. Nah keduanya punya full color Starlight. Ini adalah kemampuan untuk menampilkan high quality color image bahkan dalam kondisi gelap total ya. Oke, untuk kamera ini sensornya adalah sensor 2,16 megapiksel dengan sensor 1/2,8 CMOS. Lensanya adalah 2,8 mm atau 3,6 mm. Jadi bisa dipilih di situ ya. Maksimum aperture-nya adalah f1.6 dengan close focusing distance yang 2,8 mm itu bisa nyampe 60 cm atau 0,6 meter, sementara yang 3,6 mm itu nyampe di 1,2 meter ya. Untuk angle of view-nya ini berbeda, yang 2,8 mm jelas lebih lebar dibandingkan yang 3,6 mm. Jadi sesuaikan dengan lokasinya. Kalau tempat yang sempit kalian butuh yang 2,8 mm. Kalau jarak kameranya agak jauh dari titik itu, misalnya ini buat memantau pintu gitu ya, jaraknya agak jauh, ya mungkin kalian butuhnya 3,6 mm supaya sedikit lebih ngezoom gitu ya. Nah, untuk minimum illumination ada di 0,005 lux kalau settingan di f1.6. Dia punya kemampuan yang namanya Dory.
Ya, DORI ini adalah Detect, Observe, Recognize, dan Identify. Nah, jaraknya itu agak sedikit beda-beda. Ini dia ya, tabelnya ya, untuk 0,8 mm dan untuk yang 3,6 mm. Lalu dia juga punya field light yang bisa mencapai 20 meter. Ini adalah lampu ya, lampu sampai 20 meter. Ini lampu putih ya. Dia bisa panning 0 sampai 360 derajat, dia bisa tilt 0 sampai 78 derajat, dan rotate 360 derajat tentunya ya. Untuk video, maksimum resolusinya adalah 1080p atau 1920x1080. Frame rate-nya itu di 1080p sampai 25 fps. Sementara untuk 720p dia bisa 25 atau 50 fps. Oh, luar biasa itu sampai 50 fps ya. Kemudian video feature-nya ada macam-macam, ada backlight compensation, ada highlight compensation, ada digital WDR juga di situ. Untuk noise reduction dia punya 2D noise reduction. Kemudian white balance-nya bisa auto, bisa manual. Smart light ada, electronic defog ada juga di situ, ada digital zoom sampai dengan 16 kali, ada mode mirror juga, dan ada privacy masking sampai dengan 4 area itu juga tersedia. Nah, untuk audio dia sudah punya built-in mikrofon. Wah, luar biasa nih satu ya. Dan interface-nya dia menggunakan BNC connector. Ini adalah konektor untuk koaksial dan ada DC-in di situ ya. Untuk proteksi dia udah IP67. Jadi kalau kehujanan bukan masalah. Varian kamera yang dikirimkan untuk pengujian kali ini adalah yang untuk standar PAL. Jadi ditandai dengan huruf P ya di nama produknya. Ya, lihat udah huruf P-nya. Tadi kan TP belakangnya sama TLP belakangnya ya. Jadi P ini yang PAL. Nah, untuk spesifikasi recordernya, ini adalah 8 channel WIS-Sense Digital Video Recorder ya. HDCVI kamera inputnya ada 8 channel, resolusinya sampai dengan 1080p. Ini untuk recordernya ya. Lalu IP kamera input juga bisa 8 plus 4 channel sampai dengan 6 megapiksel. Untuk recording itu lumayan lengkap fiturnya ya. Compressionnya lengkap, resolusinya juga sampai dengan 5 megapiksel, bitrate sampai dengan 6144 kbps. Sementara record mode-nya bisa manual, bisa schedule, bisa juga pakai trigger. Bisa. Untuk display dia punya HDMI out dan ada VGA out kalau dibutuhkan. Resolusinya untuk output sampai dengan 1080p. Untuk network dia pakai interface RJ45 Fast Ethernet 100 Mbps dan maksimum user access-nya adalah 128. Smartphone akses bisa dari Android, bisa dari iOS. Jadi ini kepasangnya analog, tapi karena ada XVR-nya kalian bisa nyambung pakai Android atau iOS tentunya ya. Untuk storage dia menyediakan tempat untuk satu harddisk SATA 3,5 inci sampai dengan 10 TB. Oh, mau pasang 2,5 inci bisa juga, tapi emang satu ya posisinya ya. Kemudian untuk video detection dia punya motion detection, ada video loss sama ada tempering ya. XVR ini dari lini WIS-Sense. Ini dilengkapi dengan fitur pintar berbasis AI untuk face recognition, ada SMD atau Smart Motion Detection ya, dan ada perimeter protection juga. Untuk face recognition dia sampai dengan dual channel dan fiturnya lengkap banget. Dia bisa ngenalin wajah gitu ya, dia bisa search pakai AI juga. Ini luar biasa sih sebetulnya XVR-nya ini ya. Kemudian ada Smart Motion Detection juga sampai dengan 8 channel di situ dan ada Perimeter Protection sampai dengan dual channel di situ ya. Sebagai catatan tambahan, kamera CCTV HDCVI dari Tawa ini tidak harus dipasangkan recorder kelas atas seperti ini ya. Ini recorder kelas atas ya, nggak perlu pakai WIS-Sense sih sebetulnya. HDCVI ini bisa digunakan dengan recorder yang harganya harganya murah, nggak ada masalah, dan tetap tidak kehilangan fitur-fitur warnanya, tetap ada ya. Karena fitur itu adanya di kamera, bukan di recordernya. Kalau dipasang dengan recorder kelas atas yang support AI, kamera jadi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tingkatnya lanjut lah, tingkatnya keren banget. Ada face recognition, SMD tadi ya, perimeter protection segala macam. Jadi recorder seperti WIS-Sense ini bisa dipilih jika memang kalian butuh fitur yang lebih canggih. Oke, kita lihat aja langsung hasil rekaman dari kamera-kamera ini. Ya, ini adalah hasil rekaman indoor dalam kondisi terang dengan versi eyeball ya. Dan yang ini adalah rekaman indoor dalam kondisi gelap dengan versi eyeball juga. Lalu ini adalah rekaman outdoor terang dengan versi bullet ya. Dan yang ini adalah rekaman outdoor dalam kondisi gelap dengan versi bullet. Nah, sekarang mari kita lihat fitur-fitur yang ada di recorder WIS-Sense ini ya, fitur AI-nya tentunya. Oke, kita mulai dari perimeter protection dulu ya.
Dan ini adalah fitur face recognition. Nah, yang ini adalah Smart Motion Detection. Oke, jadi keren ya. Pertanyaannya adalah harganya berapa? Oke, kamera HDCVI 2 megapiksel ini ada di harga kisaran 500 sampai 720 ribu. Termasuk terjangkau, bukan? Selain kedua kamera ini, yang 2 megapiksel ini, ada juga produk menarik dari Tawa yang lain yang harganya terbilang cukup terjangkau. Ini cocok juga untuk upgrade sistem CCTV tradisional ke CCTV yang lebih modern. Jadi ada kamera HDCVI 5 megapiksel atau 5 megapiksel di kisaran 686.000 sampai 868.000. Kemudian ada juga IP kamera 2 megapiksel yang harganya di kisaran 740-an ribu ya. Nah, CCTV full color seperti yang ditawarkan oleh Tawa ini memiliki daya tarik tersendiri karena bisa memberikan gambar yang lebih jelas dan lebih akurat daripada CCTV tradisional black and white yang banyak digunakan di existing system sekarang ya. Dan kamera CCTV yang diuji kali ini emang benar-benar nawarin full color bahkan dalam kondisi gelap sekalipun dengan bantuan white light tentunya ya. Berbeda dengan kamera yang pakai infrared yang hanya nampilin gambar black and white kalau lagi gelap. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah karena ada cahaya lampu dari CCTV, posisi CCTV ini mungkin akan lebih mudah ketahuan. Tapi sisi lain, mungkin kalian ingin CCTV ini ketahuan. Jadi memang pengen ketahuan ada CCTV-nya. Kalau yang di luar apalagi gitu ya. Kalau yang di dalam mungkin enggak. Nah, jadi ini cocoknya dipakai di mana? Karena dia full color, ini cocok untuk pemantauan tempat-tempat yang harus dipantau sekalipun lagi malam ya. Halaman rumah, mungkin di gudang mungkin, ya di depan pintu mungkin gitu ya. Yang kalau gelap itu mesti dipantau terus ya. Atau di depan gerbang mungkin. Supaya kalau ada orang datang bisa kelihatan siapa yang datang, bisa jadi ya. Itu akan sangat-sangat berguna sekali. Sementara itu CCTV analog dengan HDCVI dari Tawa ini juga bisa menjangkau jarak yang jauh. Ini yang menarik sekali ya. Sehingga bisa untuk pemantauan lingkungan di sekitar rumah atau bahkan perumahan. Kalian mau urunan dalam RT gitu mungkin. Mau taruh CCTV di ujung gang gitu yang jaraknya 1 kilometer dan kontrolnya jauh. Bisa loh. Kebayang 1,2 kilometer. Ya kasihlah jarak aman 1 kilometer gitu. Masih bisa tinggal ngulur kabel aja gitu. Bisa. Dan yang menarik lagi adalah kalau dia dikombinasikan dengan recorder yang punya fitur Smart AI gitu ya, fungsi tambahan seperti face recognition, SMD, parameter protection ini langsung bisa didapatkan. Jadi existingnya murah, bisa dipasang pakai kabel jarak jauh, dan kalau mau ya tinggal yang di pusatnya diganti, jadi canggih dia. Harga untuk CCTV dari Tawa ini terbilang kompetitif, terjangkau, dan menarik untuk yang ingin memasang sistem CCTV atau yang ingin upgrade CCTV dengan versi full color. Ya, hari gini memang keamanan sangat penting tentunya ya. Ya, jadi meskipun dana terbatas, bukan berarti kalian tidak bisa membangun sistem dengan CCTV yang canggih. Salah satunya adalah dari Tawa ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.